Sebuah bola yang beratnya hanya sekitar 450 gram, mampu menahan benturan lebih dari 1000 kg setiap kali ditendang. Namun, bagaimana benda sederhana ini bisa begitu kuat, tetap bulat sempurna, dan bahkan digunakan dalam pertandingan Piala Dunia? Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana proses pembuatan bola sepak modern standar FIFA, mulai dari pengolahan karet mentah, pembuatan kantung udara, pemasangan panel, hingga berbagai pengujian ketat sebelum siap digunakan di lapangan. Proses dimulai dari karet sintetis, terutama karet butil, yang dikirim ke pabrik dalam bentuk bahan mentah. Karet tersebut dimasukkan ke dalam mesin pencampur industri yang memiliki roll besar berputar berlawanan arah. Roll ini terus menghancurkan, menekan, dan meregangkan karet, sehingga berbagai bahan tambahan dapat tercampur secara merata. Setelah campuran mencapai spesifikasi yang diinginkan, material dipindahkan ke sistem kalender multi-roll. Di sini, karet ditekan melalui celah sempit antar roll, hingga membentuk lembaran panjang dengan ketebalan seragam hanya beberapa milimeter. Saat keluar dari mesin, permukaannya dilapisi bubuk talek halus agar tidak saling menempel, dan bentuknya tetap stabil. Selanjutnya lembaran digulung menjadi roll besar untuk tahap berikutnya. Setelah potongan blader selesai dibuat, operator memasang katup udara pada posisi yang telah ditentukan. Lubang kecil dibuat secara presisi menggunakan alat pelubang khusus. Katup karet yang kaku kemudian dimasukkan dan direkatkan menggunakan perekat industri, sehingga menghasilkan sambungan yang benar-benar kedap udara. Dua lembar karet yang telah dipasangi katup kemudian ditempatkan dalam cetakan logam berbentuk bola. Cetakan ditutup menggunakan mesin pres hidrolik, sambil diberikan panas dan tekanan secara bersamaan. Karet melunak dan menyatu sempurna di sepanjang sambungan, sehingga membentuk bola yang rapat dan kedap udara. Blader yang telah dipompa dipasang pada mesin pembungkus benang otomatis. Blader berputar secara terus-menerus, sementara benang polyester atau nilon ditarik dari gulungan besar dan dililitkan secara merata ke seluruh permukaan. Kecepatan putaran dan tekanan benang dikontrol secara presisi, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kelonggaran. Setiap blader biasanya dibungkus dengan ratusan meter benang dan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk selesai. Lapisan benang ini berfungsi menjaga bentuk bola tetap bulat dan stabil, meskipun menerima tendangan yang sangat kuat. Setelah itu, permukaan blader diberi lapisan perekat tipis dan dikeringkan sebelum memasuki tahap pemasangan lapisan luar. Sementara blader diproses, lini produksi lapisan luar dimulai menggunakan kulit sintetis berkualitas tinggi, berbahan poliuretan, PU, atau polyvinyl klorida, PVC. Material dipotong menggunakan mesin pres hidrolik atau laser menjadi 32 panel identik yang terdiri dari 20 segi 6 dan 12 segi 5. Bentuk ini dirancang untuk mendistribusikan benturan secara merata ke seluruh permukaan bola. Panel-panel tersebut kemudian dicetak menggunakan teknologi thermal printing atau digital printing untuk menambahkan logo, merek, dan berbagai grafis. Tinta yang digunakan dirancang tahan terhadap gesekan dan benturan selama penggunaan. Pada bola pertandingan modern, metode yang paling banyak digunakan adalah thermal bonding atau penyambungan menggunakan panas.
Proses dimulai dengan mengoleskan perekat khusus yang sensitif terhadap panas pada tepi setiap panel. Panel-panel yang telah dipersiapkan kemudian disusun mengelilingi blader yang sudah dipompa dan ditempatkan secara presisi ke dalam cetakan logam berbentuk bola. Tahap paling penting terjadi saat cetakan ditutup dan dipanaskan hingga sekitar 80 derajat Celcius selama 90 detik. Di bawah kombinasi panas dan tekanan yang terkontrol, perekat meleleh dan menyatukan seluruh panel menjadi satu kesatuan yang sangat rapat. Teknologi ini menghasilkan permukaan yang hampir tanpa sambungan, sehingga bola memiliki tingkat kebulatan yang sangat tinggi. Selain menggunakan teknologi thermal bonding, sebagian bola masih diproduksi dengan metode jahit tradisional. Panel-panel dijahit dari bagian dalam, sehingga sambungan tersembunyi dan permukaan bola menjadi lebih halus. Untuk bola premium, jahit tangan masih sering digunakan karena menghasilkan sambungan yang lebih kuat dan tahan lama. Setelah dirakit, bola dipompa hingga mencapai tekanan standar. Bola harus melalui masa stabilisasi agar seluruh material menyesuaikan diri dengan bentuk akhirnya. Mesin pembentuk khusus memberikan tekanan merata ke seluruh permukaan untuk memperkuat ikatan antara lapisan luar dan blader. Tahap ini membantu menjaga bentuk bola tetap sempurna, serta menghasilkan pantulan dan lintasan terbang yang konsisten. Sebelum meninggalkan pabrik, setiap bola harus melewati serangkaian pengujian standar FIFA. Keliling, berat, dan tingkat kebulatan diperiksa menggunakan alat presisi tinggi. Setelah itu, bola menjalani uji pantulan untuk memastikan performanya tetap konsisten. Hanya bola yang lolos seluruh pengujian inilah yang layak digunakan dalam pertandingan profesional. Bola jahit tangan biasanya dikempiskan untuk menghemat ruang pengiriman, sedangkan bola thermal bonding dikirim dengan tekanan rendah agar struktur tanpa jahitannya tetap terjaga. Selanjutnya bola didistribusikan ke seluruh dunia menggunakan truk, kapal kargo, atau pesawat. Dari bahan baku sederhana hingga menjadi bola berstandar FIFA. Setiap tahap produksi dilakukan dengan presisi tinggi untuk menghasilkan performa terbaik di lapangan. Jika menurutmu video ini menarik, jangan lupa tinggalkan komentar proses produksi apa lagi yang ingin kamu lihat berikutnya di Teknologi Produksi.